Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Mukti. Saya mahasiswi program studi PGSD kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi secara efektif dan prestasi belajar bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke pengertian kemampuan komunikasi secara efektif, kita perlu tahu apa itu kemampuan terlebih dahulu. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Pengertian kemampuan komunikasi secara efektif itu sendiri adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami 4 aspek komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua, komunikan, penerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, media atau alat untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, pesan atau sesuatu yang disampaikan. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan tindakan. Komunikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mewujudkan berbicara yang efektif, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Siswa dituntut untuk belajar mengembangkan komunikasi seperti membaca, mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara jelas dan tepat, guna mendukung kemampuan bersosialisasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, peran konseling kelompok sangat diperlukan untuk membantu individu meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Strategi peningkatan kemampuan komunikasi efektif dapat dikembangkan dengan cara mengadakan diskusi dan latihan komunikasi secara terus-menerus. Strategi peningkatan kemampuan komunikasi ini juga dapat dilakukan kerjasama dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, karena pelajaran ini menekankan pada aspek belajar komunikasi. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu prestasi belajar bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kita perlu memahami apa itu belajar bahasa Indonesia dan prestasi belajar. Belajar adalah suatu proses melihat, mengamati, memahami sesuatu yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, seperti berpikir, bersikap, dan berbuat. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunitas manusia dan merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya. Prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil perubahan kemampuan yang dicapai dari suatu kegiatan belajar yang dapat diukur dengan alat atau tes. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap penyajian materi pelajaran yang lain, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar resmi dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Bahan penyajian dalam kompetensi dasar bahasa Indonesia banyak yang memerlukan kemampuan komunikasi yang baik. Kaitan kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia sangatlah erat. Apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya atau komunikasi dinilai efektif, maka rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Sehingga dengan kemampuan komunikasi efektif, maka akan lebih cepat pula memproses suatu informasi, terutama kaitannya dalam informasi tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kalau saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.